Selamat pagi anak-anak sekalian yang terkasih. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Agus yang hari ini akan mengajarkan tentang agama dengan tema Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang. Oleh karena itu, anak-anak sekalian yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita masing-masing. Kita awali rangkaian kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Ya, kita awali rangkaian kegiatan hari ini dengan berdoa. Marilah kita siapkan hati kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Bukalah mata dan hati kami agar dapat mendengarkan pesan yang disampaikan melalui kitab suci. Bantulah kami agar dapat meladan pesan yang disampaikan oleh Yesus dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian yang terkasih, pada hari ini kita akan berbicara tentang Yesus memberi makan terhadap 5.000 orang. Murid Yesus tidak hanya 5.000, tapi banyak sekali ya. Tapi pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah makan. Setiap hari semua orang perlu makan. Makanan itu merupakan salah satu kebutuhan hidup bagi semua orang. Makanan merupakan kebutuhan hidup bagi semua orang. Karena tanpa makan orang akan menjadi kurus dan akan mengurangi kesehatan dan akan mati. Kalau orang itu tidak makan dan tidak minum, lama-kelamaan akan mati. Tubuh kita dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan baik, kalau disertai dengan makan yang bergizi. Ya, makanan yang bergizi, makanan yang sehat, sehingga badan kita menjadi tumbuh dengan baik. Itu. Oleh karena itu manusia mencari, menyimpan, dan membawa makanan untuk mempertahankan hidupnya. Setiap hari orang bekerja keras untuk mencari makanan. Setiap hari orang bekerja keras untuk mencari makanan. Ya. Setelah mencari makanan dan juga dimakan, dan selebihnya disimpan. Ya, setiap hari dia makan dengan kenyang. Setelah menyimpan, setelah makan kenyang langsung menyimpan dan membawa makanan untuk mempertahankan hidupnya. Karena kalau tidak makan, pasti orang juga akan mengalami namanya kematian. Kematian adalah peristiwa yang mengakhiri kehidupan manusia. Peristiwa yang mengakhiri kehidupan manusia, tidak akan ada kehidupan lagi selain kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Ini, jadi kita harus mencari, setelah mencari, menyimpan, dan membawa makanan untuk mempertahankan
hidup kita. Lalu banyak orang menyimpan makanan terlebih untuk dirinya sendiri. Nah, banyak orang yang menyimpan makanan tetapi untuk dirinya sendiri saja. Bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri. Sementara orang lain di sekitarnya merasa kelaparan. Ya, mereka menyimpan makanan untuk dirinya sendiri, sementara orang lain sekitar merasa kelaparan. Sebaiknya kalau kita memiliki makanan yang cukup, maka orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan, yang merasa kelaparan, hendaknya kita tolong, hendaknya kita bantu, ya, supaya mereka tidak mengalami kelaparan dan tidak mengalami kematian dalam bencana seperti kelaparan. Nah, karena tidak semua orang bisa mencari makan dengan baik, mencari makan dengan cukup, ya itu. Hidup baru dalam Kristus berarti tidak hanya merasakan sendiri, tapi juga terhadap orang lain. Ya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, apa yang mereka miliki bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keperluan bersama, untuk keperluan orang lain, untuk keperluan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini yang perlu kita camkan baik-baik dalam hidup ini. Ya, jadi dalam hidup, dalam Kristus berarti tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Ini menunjukkan bahwa hidup kita penuh dengan kebersamaan. Hidup kita penuh dengan keberagaman. Hidup kita penuh dengan toleransi terhadap orang lain. Ini. Melalui kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, sekurang-kurangnya mengajarkan dua hal penting dalam hidup kita ini. Ya, mengajarkan hal yang sangat penting. Bagaimana kita menjadi orang harus rela berbagi. Ya, kita harus rela berbagi terhadap orang lain. Bagaimana rasanya orang berbagi itu? Ya, kita punya makanan banyak, sebagian kita bagikan kepada orang lain, supaya orang lain juga merasakan, ya, apa yang kita miliki, supaya orang lain juga merasakan bahwa ternyata orang lain peduli terhadap dirinya. Anak-anak sekalian yang terkasih, kita harus bersyukur atas segala yang kita miliki, yang kita dapatkan. Bersikap hanya ada 5 roti dan 2 ikan, dan harus dimakan adalah 5.000 orang. Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita agar tetap bersyukur kepada Tuhan, ya, agar tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita, ya, senantiasa bersyukur, ya, kita selalu diberkati oleh Tuhan, ya. Syukur itu ya apa saja yang kita miliki, apa yang kita punyai, hendaknya kita rasakan, hendaknya kita nikmati, ya, bersama-sama. Meskipun hanya 5 roti dan 2 ikan, dan yang harus dimakan adalah, yang harus makan orang itu harus 5.000 orang, Yesus akan memberi contoh kepada kita untuk tetap bersyukur. Walaupun nanti yang kita makan itu hanya sedikit, tetapi Tuhan akan senantiasa memberkati
dari apa yang kita miliki itu. Selanjutnya, Tuhan Yesus membuat mujizat atas roti itu, memberkatinya kepada para murid-muridnya untuk dibagikannya kepada semua orang. 5 roti dan 2 ikan itu diberkati oleh Yesus, kemudian dibagi-bagikan oleh 5.000 orang itu yang berkumpul di mana-mana. Banyak orang yang berkumpul di situ, berbagi dengan tulus, tidak mengharapkan imbalan, ya, tidak apa saja, ya, ini memberi kesempatan kepada orang lain supaya menikmati hal yang sama. Ini berlaku adil adalah perbuatan yang penting. Yang kedua, anak-anak sekalian yang terkasih di sini, jadi ternyata Tuhan Yesus mampu untuk membuat mujizat, mengubah, memperbanyak 5 roti dan 2 ikan itu menjadi banyak sekali, ya, menjadi banyak sekali makanan itu, dan makanan itu bisa dinikmati oleh 5.000 orang dewasa. Ini belum termasuk anak-anak, belum termasuk yang lain, tapi ini adalah orang-orang yang masih dewasa, kuat makan dan seterusnya. Nah, mereka berbagi dengan tulus, ikhlas, tidak ada paksaan, tidak ada ini tanda-tanda ini, tapi ini loh ketulusan hati yang dilakukan oleh Yesus itu. Memberi kesempatan kepada orang lain supaya menikmati bersama-sama. Mereka dikumpulkan jadi 50, sehingga berkumpul banyak, beberapa kelompok, kemudian dibagi-bagikan roti itu dan mereka makan bersama-sama. Nah, ini mereka selalu berlaku yang baik, berlaku yang adil terhadap sesamanya. Ya, ini adil itu penting. Di mana-mana kita selalu menanamkan namanya keadilan. Di mana-mana kita selalu menanamkan kerukunan, kejujuran, supaya kehidupan bersama akan menjadi nyaman. Mujizat yang paling nyata dalam kisah ini adalah ketika Tuhan Yesus membuka mata dan hati semua orang untuk berbagi. Banyak orang kaya tetapi dia tidak mau membuka matanya kepada orang-orang yang miskin. Ya, mereka tidak mau buka matanya untuk orang-orang yang miskin. Di sini Yesus mengajarkan kepada kita supaya orang-orang yang kaya ini mau buka matanya untuk berbagi kepada orang yang miskin. Orang-orang yang berkekurangan perlu ditolong. Orang-orang yang belum makan, kekurangan makan perlu dibantu supaya mereka tidak mengalami kelaparan dan tidak mengalami kesulitan dalam kehidupan itu. Ini, jadi Yesus mengajarkan tentang bagaimana untuk berbagi kepada orang lain. Mengabaikan kepentingan diri sendiri, mengabaikan kepentingan dirinya sendiri, peduli pada orang lain dan berlaku adil. Nah, berlaku adil kepada sesama. Adil itu apa? Pengertian tentang adil itu apa? Adil adalah memberikan sesuatu menurut kebutuhannya. Memberikan sesuatu menurut kebutuhannya. Itu adalah adil. Ya. Kalau yang dikatakan adil itu sama, itu kurang tepat.
tapi memberikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan itu adalah sangat adil. Bersyukur atas apa yang kami miliki atau kita dapatkan selalu mendatangkan berkat. Nah, ini kita selalu mendatangkan berkat. Kalau kita mau berbagi kepada sesama kita, maka kita akan mendapatkan berkat yang melimpah. Ya, kita akan mendapatkan berkat yang melimpah. Ketika semua orang bersyukur, tidak ada lagi yang suka. Ketika semua orang bersyukur, ya, tentu tidak ada yang hanya pengen mementingkan terhadap dirinya sendiri. Semua saling memberi. Ya, saling itu berarti ada unsur timbal balik. Semua saling memberi. Ya, sini memberi, jadi saling. Kalau kemarin saya habis dikasih, kalau bisa saya mau mengasih. Ya, ini. Ya, saling mengasihi, saling mencintai, ya. Dan selanjutnya, ya, saling memberi, saling melengkapi, dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saling ada perhatian, saling ada kasih, saling memberi. Itu merupakan perbuatan yang sangat baik bagi kita. Itu bagaimana hidup kita, apakah kita sudah melakukan perbuatan saling memberi, saling mengasihi, dan saling melengkapi terhadap orang lain. Kemudian, ungkapan syukur yang paling nyata adalah kesediaan untuk menolong pada orang lain. Ya, ungkapan syukur yang paling nyata adalah kesediaan untuk berbagi kepada orang lain, menolong kepada orang lain. Ya, orang lain perlu kita perhatikan. Orang lain perlu kita tolong supaya kehidupannya akan lebih baik lagi. Pada kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus mengajak para murid untuk berkorban dan berbagi kepada semua orang yang menderita. Ya, ini Yesus mengajak para murid untuk berkorban, memberikan sesuatu bagi orang lain, berbagi kepada semua orang. Intinya adalah bahwa kita diajak untuk berbagi kepada orang lain. Berbagi kepada orang lain. Itu yang sangat amat penting untuk dicamkan dalam hidup ini. Berbagi kasih, ya, berbagi nyata, tidak hanya ngomong doang, tapi di sini adalah berbagi, membagikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Lalu tindakan Yesus yang menunjukkan bahwa dia rela memberi bagi banyak orang serta berkorban demi mereka. Tindakan Yesus ini bahwa dia rela memberi bagi banyak orang serta berkorban demi mereka. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan Yesus banyak terhadap orang-orang lain. Menyembuhkan orang sakit, ya. Menyembuhkan orang sakit, kemudian ya membangkitkan orang mati. Nah, mereka memberi makan 5.000 orang. Yesus mengadakan 5 roti dan 2 ikan. Pada waktu itu banyak orang yang menderita, banyak orang yang mengalami kesulitan dalam hidup.
Tetapi pada waktu itu Yesus mengumpulkan mereka. Kemudian Yesus akan berbagi-bagi. Ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus menyediakan 5 roti dan 2 ikan. Kalau hanya 5 roti dan 2 ikan, mungkin satu orang juga nggak akan kenyang, ya. Satu orang nggak akan kenyang. Tetapi karena ini dimakan bersama-sama dan digandakan oleh Yesus, maka yang 5 roti dan 2 ikan itu berubah menjadi beribu-ribu jumlahnya, dan dimakan oleh mereka tidak akan bisa habis. Tuh. Jadi kehebatan Yesus bisa menggandakan, memperbanyak daripada 5 roti dan 2 ikan itu. Setelah digandakan oleh Yesus, maka 5 roti dan 2 ikan itu, ya, 5 roti dan 2 ikan itu dapat dimakan banyak orang, dan masih sisa 12 keranjang. Setelah digandakan, yang tadi jumlahnya 5 roti dan 2 ikan itu, semua makan dengan kenyang, dan masih sisa 12 bakul, 12 keranjang jumlahnya sisa daripada makanan itu. Ya, luar biasa. Mereka sudah kenyang semua, tapi makanannya masih tersisa yang banyak. Kita harus rela berkorban terhadap teman yang sedang ini dengan cara menolong dengan hati yang tulus. Ya, kita harus rela berkorban terhadap teman yang sakit dengan cara menolong dengan hati yang tulus. Sakit, kelaparan, apapun, maka kita harus mau menolong mereka dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, supaya kebersamaan di antara kita sungguh dapat terjalin dengan baik. Kita harus, atau yang harus kita lakukan terhadap teman yang sakit, antara lain, kalau di kelas kalian ada yang sakit, teman kalian ada yang sakit, yang harus kita lakukan pertama adalah membantu, menolong apa yang diperlukan, supaya saya dapat menolong terhadap mereka. Menolong. Kemudian menengok. Kalau di rumah sakit kita tengok, di rumah juga kita tengok, ya. Dan serta mendoakan terhadap mereka supaya mereka cepat sembuh dari penyakitnya. Nah, ini. Pertama membantu atau menolong, kemudian yang kedua menengok, yang ketiga mendoakan terhadap si penderita sakit itu supaya mereka cepat sembuh. Dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang adalah model yang harus kita tiru dan lakukan dimanapun kita berada. Ini contoh yang baik, teladan yang baik, model yang baik yang harus kita tiru. Itu adalah cara berbagi kepada orang lain. Kalau orang lain butuhkan, maka ini adalah hal yang baik kalau dapat kita lakukan bersama-sama. Baik makanan jasmani maupun rohani adalah sama-sama yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Semua dibutuhkan, semua penting, semua adalah menjadi hal yang sangat luar biasa, ya, karena hidup itu kalau hanya jasmani saja kurang lengkap, harus jasmani dan rohani, ya, itu. Berbagi dengan rela hati adalah wujud sekaligus hal yang perjuangkan keadilan sosial. Kita diajak bersama-sama untuk berbagi kepada sesama kita
kepada orang lain yang benar-benar membutuhkan perhatian dari kita semua. Jadi ini merupakan hal yang baik yang harus kita lakukan setiap saat, dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Nah ini, jadi kita berbagi merupakan perbuatan yang sangat baik. Ketika semua orang bersyukur, tidak ada lagi yang mementingkan dirinya sendiri. Semua saling memberi, saling mengasihi, dan saling memperhatikan. Kalau kehidupan bersama itu saling memberi, berarti kehidupan yang baik. Nah, saling, saya memberi, saling mengasihi, saya mengasihi, saling memperhatikan, berarti tidak ada orang yang terlantar. Karena mereka yang terlantar adalah sudah diperhatikan oleh orang lain. Kemudian ungkapan syukur yang paling nyata adalah kesediaan untuk berbagi pada orang lain. Kesediaan untuk berbagi pada orang lain, berbagi itu membantu terhadap orang lain. Orang lain yang mana? Tentu orang lain yang sangat membutuhkan perhatiannya. Perhatian dari siapa? Tentu dari kita semua, ya, dari kita semua yang sungguh-sungguh memperhatikan, yang perlu kita perhatikan. Kemudian saudara-saudara sekalian yang terkasih, mukjizat yang paling nyata dalam kisah ini adalah ketika Tuhan Yesus membuka mata hati semua orang untuk berbagi. Nah, mereka tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, peduli dan juga peduli kepada orang lain. Ya, tidak hanya peduli terhadap dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri, tapi juga peduli terhadap orang lain. Ya, ajaran Tuhan Yesus kepada kita itu merupakan cinta kasih yang tak terhingga, yang kita nikmati bersama-sama. Anak-anak sekalian yang terkasih, ini adalah pelajaran Yesus memperbanyak 5 roti dan 2 ikan, menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Ya, jadi kita diajak untuk mau berbagi kepada sesama kita. Oleh karena itu anak-anak sekalian yang terkasih, marilah kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena telah Kau tunjukkan kepada kami indahnya makan bersama dengan orang lain. Bantulah kami agar selalu mengingat pesan ini, dan sertailah kami untuk selalu berbagi dengan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian yang terkasih, pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan dengan materi yang lain. Nah, dengan materi yang selanjutnya, nah, supaya semua bisa berjalan dengan baik. Selamat belajar, selamat berjuang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.